Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sulbus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah berikan kita semua kesehatan, kesempatan untuk kemudian bisa datang di masjid yang mulia ini, dan kemudian kita duduk dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi mizan hasanat nanti kita di hari kiamat. Ayat yang sering kita baca dalam Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ini kata para ulama secara gamblang mengatakan seluruh perbedaan yang ada di permukaan bumi ini akan menjadi saksi terhadap apa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Di saat yang bersamaan mulut, lisan manusia kemudian tidak ada yang mampu bersaksi, kedua kaki, tangan mereka dan benda-benda yang ada sekelilingnya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ayat yang sering kita baca dalam Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kata ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha itu, Bapak Ibu, seluruh benda-benda yang di sekeliling kita bersaksi di hadapan Allah terhadap apa yang kemudian kita perbuat. Mudah-mudahan di pagi hari ini Bapak Ibu, masjid yang begitu mewah ini, karpet yang kita pakai, air keran yang kita buka, air yang kita gunakan, ya, sendal, sepatu, mobil, motor yang kita pakai pagi hari ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akan lanjutkan kajian kita tentang sirah para nabi dan para rasul. Sebagaimana yang kita sudah pelajari tentang sirah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan kalimat pertama Nabi Adam ketika Allah turunkan di muka bumi yang sangat familiar dalam Quran itu apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam memiliki 40 anak masing-masing, setiap melahirkan kembar, 20 kali melahirkan. Total anaknya Nabi Adam itu 40 orang. Kemudian dari sinilah nanti cerita yang disebut oleh para ulama, Adam itu adalah Abul Bashar Ul-Ula, bapaknya manusia di periode pertama. Berarti kalau kemudian Adam itu adalah bapaknya manusia periode pertama, maka ada periode kedua. Nah pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan bapaknya manusia di periode kedua di muka bumi ini Bapak Ibu? Siapa? Nuh. Dan inilah yang akan kita sajikan hari ini terkait Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang akan kita bahas dengan beberapa seri. Yang pertama kita akan bahas man huwa Nuh, siapa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, nasabnya bagaimana, istrinya siapa, anaknya siapa, berapa usianya, di mana kemudian berdakwahnya, bagaimana sifat dakwahnya, siapa kaumnya, dan bagaimana karakter kaumnya, dan termasuk bagaimana karakteristik dari keluarga Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang coba kita akan
pelajari di pagi hari ini, kita akan pelajari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sering kita dengar kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka pertanyaannya adalah, siapa sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ini? Siapa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Nah, ini yang coba kita akan pelajari sambil menunggu papan tulis kemudian dihapus, ya. Maka Bapak Ibu, ya, saya akan tanya dulu Bapak Ibu, masih ingat silsilah para nabi strukturnya? Masih ingat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semangat ini Pak. Baik Pak. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya. Hari ini Nabi Nuh. Belum nyala ya. Nabi siapa Bapak Ibu? Nabi Nuh. Silsilah Nabi Nuh yang pertama, ya, tentu berasal dari Sayyidina Adam. Ya. Nuh ini anak keturunan siapa? Nabi Adam. Nabi Adam punya anak namanya Sis. Dan ini adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sis memiliki anak namanya siapa? Anush. Anush memiliki anak namanya Kinan. Kinan memiliki anak namanya siapa? Mihail. Mihail punya anak namanya Yarid. Yarid. Yarid punya anak namanya Idris. Kalau kemudian kita tarik Bapak Ibu, Idris ini adalah generasi ketujuh mulai dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pelan-pelan Bapak Ibu, karena ini pelajaran sejarah, maka kita akan sajikan pelan-pelan. Biasanya saya ngajar, ya, itu semester 7 Pak. Kalau di kampus. Kalau di sini karena lewat semester 7-nya, maka pelan-pelan. Semester 14 ini Pak. Idris, ya, memiliki anak namanya Matusyalih. Matusyalih punya anak namanya Lamih atau Lameh. Lameh punya anak namanya Nuh alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Nuh ini adalah generasi ke-10, sebagaimana kata Abdullah bin Abbas bahwa Nuh ke Adam itu adalah 10 generasi. Kalau kemudian kita hitung Bapak Ibu, setiap satu generasi itu ada 100, sebagaimana ungkapan bahasa Arab kornun itu artinya satu generasi itu sama dengan 100, berarti jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada 1000 tahun. Halo Bapak Ibu? Oke, ini pelan-pelan. Ini saya kasih pengantar dulu Pak. Kemudian Quran menyebutkan pasangan Nabi Nuh itu dalam Quran surah At-Tahrim,
Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah sebutkan Nabi Nuh itu ya memiliki pasangan disebutkan imra'atun. Apa kata imra'ah? Kata imra'ah ini diterjemah dalam bahasa Indonesia itu adalah istri. Kenapa kemudian disebutkan inisialnya? Kata para ulama tafsir, kalau ada dalam penafsiran Al-Quran tidak disebutkan secara spesifik namanya, tidak disebutkan secara spesifik tempatnya, lokasinya dan waktunya, tetapi hanya disebutkan inisialnya, bisa jadi sifatnya akan ada wanita di masa-masa yang akan datang. Tapi kalau kemudian disebutkan secara spesifik namanya, tempatnya, lokasinya, bisa jadi tidak akan ada orang yang semisal dengannya. Itu maknanya, Bu. Yang ngajar ilmu tafsir siapa? Tanya nanti Ustaz Ali Juni, Pak. Pertanyaannya, dalam ayat ini tidak disebutkan nama Nabi Nuh, nama istri Nabi Nuh, tapi disebutkan inisialnya, disebut dengan imro'ah. Imro'atun itu siapa? Istri. Pertanyaannya, istrinya itu siapa namanya? Siapa namanya? Istri Nabi Nuh itu namanya dalam ilmu tafsir disebut dengan Waliqah. Siapa namanya? Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Ada dua orang yang beriman kepada Allah. Dia nabi, dia rasul, dan dia memiliki masing-masing seorang istri. Dari dua nabi dan rasul ini, pertama Nabi Nuh, kedua Nabi Lut, dua-duanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Waliqah. Siapa istri Nabi Lut? Walihah. Dua-dua ini tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dari hasil kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wasallam menikah dengan Waliqah, mendapatkan 4 putra. Berapa? 4. 4 putra Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Ya. Tetapi kemudian ya, kita sebutkan satu persatu, tercatat Nabi Nuh ini kurang lebih 43 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan saking istimewanya Nabi Nuh ini, Bapak Ibu, kemudian disebutkan salah satu dari surah Al-Quran, dari 114 surah, Nabi Nuh ini namanya kemudian dijadikan satu surah dalam Al-Quran. Inilah keistimewaan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka nanti wajar kalau kemudian dari 124.000 nabi, 315 rasul, 25 nabi yang wajib diimani, dia termasuk dari nabi ulul azmi minar rusul. Baik. Pelan-pelan Bapak Ibu, ya. Pertama, Kan'an. Kan'an. Yang kedua, Sem atau Sam. Ketiga, ada Yafis. Yapet. Kemudian ada Ham. Nah, ini nanti akan kita ceritakan orang-orang ini akan melahirkan bangsa mana saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kemudian kita turunkan siapa saja orang-orang yang berada di antara keturunan-keturunan mereka ini, maka mari kita lihat. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, ya, memiliki usia yang cukup panjang. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan ada riwayat Israiliyat. Israiliyat itu adalah ciri-ciri tentang Banu Israel. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadithu anni an Banu Israil fala haraj." Ceritakanlah kepada kami tentang kisah-kisah Bani Israel, maka tidak mengapa. Maka kalau kita merujuk kepada kisah-kisah Israiliyat, ada khilaf para perawinya, ada mengatakan ada 1450 tahun. Ada yang mengatakan ada 1400 tahun.
Tetapi Quran kemudian menyebutkan bi alfisanatin illa khamsina. Quran menyebutkan bahwa usia Nabi Nuh alaihi salatu wasalam itu adalah 950 tahun lamanya. 950 tahun. Alfun itu artinya 1000, illa khamsin. Illa khamsin itu dikurangi 50 berarti 1000 kurangi 50, 950 tahun. Diutus Nabi Nuh alaihi salatu wasalam di mana? Di Irak. Maka disebut dengan qaumi Nuhin. Tidak disebutkan secara spesifik lokasi dan tempatnya, tetapi para ulama tafsir kemudian menerka memberikan pandangannya, ternyata lokasi tempat berdakwah Nabi Nuh itu adalah selatan Irak. Selatan Irak. Nabi Nuh kemudian di dalam Quran surah Nuh mulai ayat ke-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sempat kemudian saking lamanya berdakwah kemudian mengatakan kepada Allah, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam, berangkat pagi pulang malam berdakwah. Ini bukan bekerja, Pak. Kalau kita kan berangkat pagi pulang malam untuk bekerja, ini enggak. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah siang malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak ada yang beriman kecuali segelintir saja. Kecuali segelintir saja. Maka nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tufan terjadi begitu luar biasa, maka Nabi Nuh ini yang selamat itu hanya 80 orang saja plus anaknya 3 menjadi 83 orang. Bayangkan Bapak Ibu, kalau usia Nabi Nuh itu 950 tahun lamanya, kemudian kita bagi 80, kira-kira seberapa? Hah? 11, sekitar 11. Maknanya adalah setiap 11 tahun Nabi Nuh hanya mendapatkan 1 jamaah. Itu pun kalau ngaji tidur. Subhanallah, Pak. Makanya kata Nabi Nuh alaihi salatu wasallam itu adalah kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Karakter nih Pak nih. Karakter orang di masa lalu kaumnya Nabi Nuh ini disebutkan, ingat-ingat Pak, disebutkan hanya inisialnya, karakternya bagaimana? Kullama da'autuhum litaghfira lahum, setiap aku berdakwah kepada mereka dan setiap aku doakan kepada mereka, ja'alu asabi'ahum, mereka memiliki karakter 3. Ja'alu asabi'ahum, mereka jadikan jari-jari mereka untuk menutup telinga mereka. Apa maknanya? Apa? Gak mau dengerin. Kalau sekarang ada ustadznya ceramah, dia pakai headset di belakang. Nah itu Pak, maknanya itu Pak. Pakai apa? Headset. Tutup telinga. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum, menutup wajah mereka dengan pakaian-pakaian hitam. Kalau hari ini menggunakan kacamata hitam. Oke, kacamata hitam supaya nggak kelihatan dengan ngantuk atau tidak, Pak. Pakaian hitam, ditutup wajahnya. Ya, pakaian menutup wajahnya. Nih. Karakter yang ketiga Bapak Ibu, atau perilaku yang ketiga yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh itu ketika mereka didakwakan oleh Nabi Nuh, wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara,
dan mereka berakur sombong kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Sombong dia, Pak. Kenapa? Karena Nabi Nuh itu tidak sepadan dengan mereka. Tidak apa? Tidak sepadan dengan mereka. Makanya definisi sombong itu Bapak Ibu dalam agama Islam itu al-kibaru batarul haqqa ghamtun nas. Orang sombong itu adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran dan menolak kebenaran, dan termasuk orang yang melecehkan manusia. Jadi kadang-kadang kita ini kalau ngaji itu lihat ustadznya dulu. Nah, ya. Ini mohon maaf nih Pak. Alhamdulillah kalau di Sebulus nggak ada. Sono temannya Pak. Ya. Sombong dia Pak. Ustadz ini lagi, ustadz ini lagi. Ah, tuh hati-hati tuh. Iya. Sombong lagi. Ya. Hati-hati dengan bahasa begitu Pak. Jangan-jangan itu titisannya kaum Nabi. Ada titisannya Pak. Ini mohon maaf nih. Ya. Betul nggak Pak itu ayatnya? Ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru istakbaru istikbara wa asarru istikbaru istikbara. Dan mereka kemudian berlaku sombong kepada Nabi Nuh. Itu Nabi Pak. Ya. Itu Rasul. Baik. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ini Bapak Ibu ya menjadi Nabi ulul azmi. Ulul azmi. Apa yang dimaksud dengan Nabi ulul azmi? Nabi yang memiliki keutamaan di atas rata-rata para nabi dan rasul. Dari 125.000 nabi, 124.000 nabi, 315 rasul, satu-satunya nabi pertama dan rasul pertama. Maaf, rasul pertama di muka bumi itu siapa? Nabi Nuh. Dan beliau adalah nabi yang diangkat menjadi nabi ulul azmi. Kenapa Bapak Ibu? Saking sabarnya berdakwah. Tetapi ada juga batas kesabaran Nabi Nuh alaihi salatu wasallam nanti di penghujung dakwahnya. Nabi ulul azmi itu di antara sekian banyak nabi itu ada Nabi Nuh. Saking sabarnya berdakwah Pak. Makanya Ustadz, Habib, Kiai itu harus sabar menghadapi jamaah. Harus sabar menghadapi jamaah. Maka jangan cepat-cepat marah jadi Ustadz. Ini ada Ustadz ngajar. Bawanya marah mulu Pak. Jangan-jangan ada masalah di rumah sama ibu, sama istrinya. Nah, jamaah ini kan pengen datang. Ketika punya masalah 10 di rumahnya, pengen datang ke pengajian supaya selesai. Ketemu ustadz yang model marah-marah, kira-kira nambah nggak masalahnya Pak? Jadi berapa? 12 Pak. Baik. Nabi Nuh pertama adalah beliau termasuk Nabi ulul azmi. Yang kemudian yang kedua adalah Ibrahim. Setelah Ibrahim siapa? Musa. Setelah Musa apa? Isa. Setelah Nabi Isa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima nabi ini kategorinya adalah ulul azmi minar rasul yang memiliki keutamaan di atas rata-rata para nabi dan rasul. Kenapa Pak? Karena salah satu rahasianya adalah kesabaran begitu tinggi. Tetapi nanti para ulama kemudian memberikan keterangan khusus kepada satu nabi. Dari 5 nabi ini Nabi Musa. Kalau dalam bahasa sekarang itu Pak, karakter Nabi Musa itu kalau bahasa sekarang itu ya senggol bacok Pak. Berarti nggak ada apa? Nggak masuk kategori
syarat untuk menjadi ulul azmi minar rasul itu. Nabi Musa itu, Pak. Iya, kan pernah membunuh orang, Pak. Itu kalau bahasa kasarnya, Pak, tuh tadi. Tapi kemudian pertanyaannya nanti adalah kapan Nabi Musa kemudian diangkat menjadi Nabi ulul azmi? Itu disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi. Nanti akan kita ceritakan, Pak. Dan ini berserial, Pak. Gak bisa masuk sekarang, nanti nggak masuk, besok 3 bulan lagi masuk. Yang nggak bisa, harus apa? Masuk terus ini. Itu. Lanjut, Pak. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ini, Bapak Ibu, ya. Di antara keutamanya dia adalah dia termasuk Nabi ulul azmi minar rasul, dan beliau adalah Nabi yang memiliki usia yang cukup panjang. 950 tahun. Pelan-pelan ya. Nah, setiap berdakwah kepada kaumnya, ya, kaumnya selalu mengatakan, ya, dia adalah orang yang tidak cukup kemudian untuk diikuti. Kenapa? Karena Nabi Nuh itu, ya, tidak setara dengan mereka. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam kemudian diutus kepada kaum ini? Kenapa, Pak? Alasannya kenapa? 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 Karena sabar. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa Nabi Nuh itu diutus kepada kaum Nuh yang berada di selatan Irak saat itu? Kelas kepala, baik. Terus ada lagi? Ada lagi, Pak? Apa? Sebut aja. Ngeyel. Terus apa, Pak? Oke, baik. Di antara alasan Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Nuh alaihi salatu wasallam menjadi rasul, ya, ke Irak saat itu adalah di awal Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, atau ada yang mengatakan di antara kehidupan Nabi Adam sampai kehidupan Nabi Nuh itu 10 generasi itu tidak ada dosa syirik. Jadi dosa syirik itu tidak ada di muka bumi selama 1000 tahun, Pak. Hanya saja dosa-dosa biasa. Membunuh. Itu terjadi di antara anak Nabi Adam. Khamar. Itu terjadi di antara anaknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tetapi kesyirikan itu muncul nanti 1000 tahun setelah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Atas dasar apa syirik itu terjadi di muka bumi? Karena orang-orang saat itu terlalu berlebihan kepada orang-orang soleh, dengannya kemudian mereka membuat patung-patung yang dijadikan sesembahan setelahnya. Dan patung-patung itu adalah memiliki nama-nama dari orang-orang masa lalu. Quran menyebutkan, Quran surah Nuh ayat yang ke-23. Coba, Pak, terjemahnya apa, Pak? Wad, Suwa. Baik. Siapa nama patung-patung di zaman Nabi Nuh yang dibuat oleh kaumnya? 5. Ya, Quran surah Nuh ayat 23. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda. Ini nama patung. Wala suwa. Bukan suwe, suwa. Wala yaguth. Bukan yakul, yaguth. Kul. Wa ya'uqa. Wa nasra. Inilah alasan Allah kenapa Allah mengirim Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, karena sudah mulai terjadi kesyirikan di zaman itu. Makanya Rasul pertama kali di muka bumi itu adalah
Nabi Nuh. Karena terjadi kesyirikan, orang-orang ini adalah orang soleh di masanya, kemudian dijadikan patungnya, sehingga patungnya pada saat yang bersamaan tidak disembah, tetapi anak keturunan yang menyembah mereka. Siapa namanya? Kata Abdullah bin Abbas, Wadda ini adalah ayahnya, kemudian empat ini adalah anak-anak mereka. Maka kenapa dalam Islam kemudian tidak boleh ada patung? Karena awal munculnya kesyirikan di muka bumi ini adalah adanya patung-patung yang dibuat di zaman itu sehingga disembah untuk kemudian mengingat ya dan menjadikan patung-patung itu wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal baita au innal malaikata la tadkhulul malaikatu fi baitin fihi suwar wal qalb. Allah tidak akan masukkan seorang malaikat di dalam rumah yang ada gambar dan ada anjingnya. Ya. Gak akan pernah masuk malaikat. Saya ditanya, kalau malaikat maut bagaimana Pak Ustaz? Masuk dia, Pak. Masuk dia. Wadda, Suwa'a, Yagutha, wa Ya'uqa, Nasr. Nih 5 orang yang soleh-soleh di zaman itu. Makanya kenapa kemudian kita dilarang Bapak Ibu ya, dilarang kemudian menaruh ya di tempat-tempat ibadah kita ya gambar-gambar dan patung-patung orang-orang soleh. Semangat awalnya adalah kemudian untuk mengenang. Semangat yang kedua adalah bertawasul. Selebihnya dijadikanlah mereka perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran menyebutkan ini, Pak. Walaupun nanti kemudian ada bab khusus tentang tawasul bisolihin. Ya, tawasul dengan orang-orang soleh. Nanti ada bab khusus itu. Baik. Inilah alasan kemudian kenapa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam kemudian diutus kepada kaumnya yang ada di selatan Irak saat itu. Sudah melampaui batas dalam melakukan maksiat, sehingga perlu Allah Subhanahu wa taala turunkan seorang rasul, dan rasul pertama itulah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Baik. Bapak Ibu, ya. Ketika Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sudah berdakwah siang malam berdakwah Nabi Nuh, falam yazidhum du'ai illa firara. Enggak ada yang beriman kecuali sedikit saja. Maka Nabi Nuh, dia adalah manusia biasa. Ya. Punya sifat seperti kita. Lama-lama Nabi Nuh ini enggak sabar juga, Pak. Kemudian salah satu doa Nabi Nuh yang dipakai itu adalah la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Allah, jangan pernah sisakan satu orang pun di muka bumi ini kecuali orang-orang beriman saja ya Allah. Maka dari sini nanti kemudian ayat ini bercerita bahwa seluruh permukaan dunia itu saat itu kemudian ditenggelamkan oleh air yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dalil yang kedua adalah wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dalil yang kedua adalah ketika nanti di zaman Nabi Ibrahim, jauh di zaman Nabi Nuh ini, sejaman Nabi Ibrahim itu, Bapak Ibu, ditemukan runtuhan Ka'bah itu sudah runtuh karena bekas banjir yang terdapat di zaman Nabi Nuh. Ini dalil mengatakan bahwa seluruh permukaan dunia itu kemudian tenggelam. Ya. Wa aghraqnahumul baqin, dan kami tenggelamkan seluruh permukaan dunia itu kecuali yang diselamatkan di dalam safinah. Safinah itu apa artinya? Perahu. Dalam riwayat 80 plus 3. Dari 80 orang itu tidak ada satupun yang kemudian melahirkan anak keturunan setelahnya kecuali dari 3 itu. Makanya nanti akan kita bahas, ternyata seluruh manusia di muka bumi ini dia lahir dari 3 orang ini. Kalau bukan dari Sam, berarti dia dari Yafis. Kalau tidak dari Sam dan Yafis, berarti dari Ham. Nanti kemudian pertanyaannya adalah, sesungguhnya orang pondok cipta ini dari mana asal usulnya? Nah, ini Pak.
Oke, pelan-pelan Bapak Ibu. Baik, kita ke sini sekarang. Ya. La tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kemudian sudah bosan ini Bapak Ibu, ya, sudah kemudian muak terhadap siapa? Kaum yang sudah kemudian tidak mampu kemudian diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sifat Nabi Nuh sebagai manusia itu kemudian muncul. Ya sudah ya Allah, la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Maka digunakanlah senjata satu-satunya Nabi Nuh itu kepada Allah Subhanahu wa taala apa Pak? Doa. Maka dari sini kata para ulama, kalau orang soleh sudah berdoa bahaya Pak. Ya, maka jangan memusuhi orang soleh. Pak soleh boleh. Soleh boleh. Baik, maka seluruh permukaan dunia pada saat itu kemudian tenggelam. Dan nanti kita akan bahas di seri kedua tentang Safinatin Nuh, tentang misteri kapal Nabi Nuh yang konon katanya dibuat dari jati Jepara. Oh, Jawa dong Pak ya. Oke, nanti kita buat khusus tuh tentang Safinatin Nuh. Ya, berapa meter, berapa panjangnya, lebarnya berapa, dalamnya berapa, dan berapa lantai dia Bapak Ibu. Ya, saya kasih clue-nya dulu. Saya kasih clue-nya saja sebelum nanti kita bahas di seri kedua. Ya, panjang kapal Nabi Nuh itu diceritakan dalam banyak kitab itu 300 hasta. Satu hasta itu berapa? Nah? Khilaf ulama di sini, Pak. 300 meter, 300 hasta, lebarnya itu 50, dalamnya 30. Panjang nggak kira-kira? Lebar nggak kira-kira? Dalam dan nggak kira-kira? Oke. Nanti pertanyaannya dari mana kayunya? Berapa lama kemudian ditanam? Siapa yang menanam? Bagaimana sifat kapalnya Nabi Nuh? Dan jenis kayunya kayu apa? Itu nanti ada pelajaran tentang Safinatin Nuh. Tentang apa? Tentang misteri kapal Nabi Nuh, di mana belayarnya dan sampai mana belayarnya. Oke. Sebelum kita ke sana, saya kasih clue-nya saja dulu. Saya ke sini, Pak. Ketika banjir terjadi, Bapak Ibu, maka hanya 3 orang ini dari anak Nabi Nuh yang beriman, dan itu yang hanya selamat. Ya. Dan termasuk salah satu anaknya Bapak Ibu tidak selamat yang kita sebut, yang kita sering kemudian dengar nama ini adalah Kan'an. Kenapa? Nah, ini jadi misteri ini, Pak. Kenapa kemudian yang 3 beriman, 1 tidak beriman? Karena dalam catatan sirahnya adalah karena Kan'an ini lebih dekat dengan ibunya yang tidak beriman. Itu alasannya. Makanya para ulama menyebutkan salihul aba, salihul abna, semakin soleh orang tuanya, maka anaknya kemudian akan mudah kemudian untuk diperbaiki, mudah kemudian untuk dididik. Bapak Ibu, ternyata salihul aba, salihul abna, ternyata ada pengaruh kesolehan orang tua terhadap perilaku anak-anak di masa depan. Sebaliknya, ada pengaruh dosa orang tua terhadap anaknya, Pak. Maka Fudail bin Yasir ini saya sampaikan, Pak. Ra'aitu athara dzambi fi dabati wa ahli. Aku melihat pengaruh dosa kepada istri, anak, termasuk kendaraan. Kalau kita memiliki kendaraan sering lecet, itu Pak, bisa jadi kendaraannya tidak halal. Makanya sering masuk apa? Showroom, Pak. Sering masuk klaim apa itu? Asuransi. Bisa cari, mohon maaf, bisa cari cara belinya riba. Sehingga kalau lecet sedikit ngototnya minta ampun. Berarti kalau ngotot betul itu, kalau di jalan berarti belum lunas itu, Pak. Ini serius nih, Pak. Kata Fudail bin Yasir, ra'aitu athara dzambi fi dabbati wa ahli. Aku melihat pengaruh dosa
terhadap istri dan anak-anakku, dan ketika aku melihat kendaraanku ada gejala-gejala yang aneh. Berarti ada pengaruh dosa yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya. Oke? Baik, Pak. Lanjut ke sini. Dari Kanaan ini kemudian lebih banyak berinteraksi dengan ibunya. Sampai-sampai nanti disebutkan ketika banjir sudah terjadi, ya, maka Kanaan ini dipanggil oleh ayahnya. Kalimat ayahnya adalah ya bunayya, wahai anakku. Dari sini kita memahami Bapak Ibu bahwa seburuk-buruknya anak, orang tua pasti masih memiliki hati nurani untuk menyelamatkan anaknya. Sejahat-jahatnya anak, senakal-nakalnya anak, pasti orang tua tidak tega. Kita buktikan. Anak mungkin ada yang kena narkoba, ya, masuk penjara. Siapa yang pertama kali menjenguk? Siapa yang paling membela? Orang tua, Pak. Ya. Orang tua. Makanya Nabi Nuh itu mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, kamu naik bersamaku. Kata anaknya apa? Ini anak yang pintar ini, Bu. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan pergi ke gunung supaya kemudian tidak akan terkena air. Ini dia pintar, Pak. Anaknya Nabi Nuh ini pintar. Kenapa? Di situasi yang sangat genting, dia mampu berpikir. Nggak mungkin rasanya ini air ini akan sampai kemana? Ke gunung. Dari sinilah kata para ulama dari ayat ini kemudian menyimpulkan bahwa tidak ada satu permukaan ini kemudian tenggelam. Gunung yang begitu tinggi saja kemudian tenggelam, apalagi dataran biasa. Ini dalil-dalil bahwa menyebutkan nanti seluruh permukaan dunia ini tenggelam. Maka itulah alasan kenapa para ulama kemudian menyebutkan bapaknya manusia itu adalah Nabi Nuh, ya, bapak yang kedua di muka bumi ini. Jadi Kan'an ini Bapak Ibu tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki keturunan. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang akan memiliki keturunan itu hanya 3 ini saja. Ya. Sem, ini Bapak Ibu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 3 bangsa turun kepada mereka, jenis manusia yang hari ini kita bisa lihat. Siapa? Arab. Bangsa Arab. Kemudian Persia. Kemudian Rum. Rum itu artinya Romawi awal-awal Eropa. Ya, atau Yunani kuno. Disebut dengan Rum. Dari sini kemudian nanti ada yang mengaitkan. Mohon maaf. Kenapa sebagian orang Arab hari ini atau penguasa Arab lebih dekat dengan siapa? Lebih dekat dengan siapa? Kenapa kemudian Palestina hari ini yang wajib kemudian dibela itu justru hanya ditonton oleh orang-orang penguasa Arab? Karena dekat dengan siapa? Dekat dengan siapa? Ini ada rahasia-rahasia yang kemudian bisa kita bahas. Oke, pelan-pelan Pak. Yafis ini nanti akan keluar dan muncul bangsa-bangsa. Yang pertama adalah Qaumun Atraq, bangsa Turki. Kemudian bangsa Mongolia, Cina, turunannya itu ada Jepang, Korea, Vietnam, dan seterusnya, termasuk kata Abdullah bin Abbas, termasuk diantaranya adalah Ya'juj wa Ma'juj. Maka Ya'juj wa Ma'juj itu, ya, diklaim, ya, dia berasal dari bangsa Yafis. Karena begitu banyaknya orang-orang yang lahir dari sini, kata sebagian ulama, 1 berbanding 999 orang. Berarti 1, kalau Sam ini 1, berarti dia 999 orang.
Saking banyaknya. Makanya ketika nanti keluar Ya'juj wa Ma'juj ini, ada yang mengatakan dia adalah bangsa yang keluar dari Cina. Karena ada begitu kan analisanya kan? Karena memang satu ras ini siapa? Yafis. Karakternya beda sekali Pak. Kalau Yafis ini adalah mereka-mereka yang tinggal di dataran tinggi, ya, suka berperang, ya, dan mereka suka makan daging. Maka secara fisik mereka kemudian kuat-kuat Pak. Maka lahirlah orang-orang Turki, ya, orang-orang selatan Asia Timur, Rusia, ya, Mongolia, Cina, itu Pak. Makanya nanti Rusia, ya, kemudian Tajikistan, terus yang belarin tan. Kenapa kemudian lebih dekat dengan Rusia? Kenapa? Karena mereka rasnya sama. Makanya nanti kalau geopolitiknya kita coba hubungkan, maka kenapa Eropa kemudian tidak pernah kemudian akur dengan Rusia? Karena beda ras. HAM itu siapa? Nah ini, HAM itu siapa? HAM ini adalah orang Afrika secara umum, secara spesifik mereka ini adalah kaumnya orang Sudan, Kiptiyah. Kiptiyah ini mana? Mesir. Kemudian ada Syam. Syam ini Palestina, Yordan, Lebanon, Suriah. Ini ada yang menarik di sini Pak. Ini kapan-kapan kita bahas. Ada buku yang cukup menarik yang dikarang oleh Abu Hamzah Al-Gharib, Fadailus Syami wa Ahlihi. Keutamaan negeri Syam dan penduduknya. Ada 20 alasannya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasadu al-Syami fala khairu fikum." Apabila sudah porak-poranda negeri Syam maka tidak ada kebaikan. Ternyata barometer keimanan umat manusia nanti di akhir zaman, tolak ukurnya adalah negeri Syam, Palestina. Palestina. Ada 20 alasannya, Pak. Nanti kapan-kapan dibahas. Nah, ini seru. Ya. Makanya alasan kenapa kemudian orang Yahudi dulu di perang 19 mereka datang ke mana? Ya, itu kenapa alasan memilih Palestina? Itu ada alasan tertentu, Pak. Kemudian di sini ada orang-orang Maroko, ya, Libya dan seterusnya. Ya, termasuk bangsanya siapa? Orang-orang Ethiopia. Ini satu ras. Namanya HAM. Ya. Namanya HAM. Nah, keturunan inilah yang kemudian, ya, yang kemudian beranak pinak sampai hari ini terwujudlah, ya, tatanan manusia di muka bumi ini dari 3 keturunan, dan tidak ada manusia kecuali semuanya akan bermuara ke mereka ini. Kalau lebih penasaran nanti kan pertanyaan begini, orang Indonesia itu dari mana sih asalnya? Secara spesifik orang Bintara ini dari mana asalnya? Nah, ada yang dari Cirebon, Pak Ustadz. Ada yang dari Brebes. Ada yang dari Padang. Ternyata Bapak Ibu, orang Indonesia itu, ras Indonesia itu blasteran antara Yafis dan HAM. Makanya orang Indonesia itu, Pak, Bapak Ibu, yang paling, kalau dia blasteran paling bagus hasilnya, kita buktikan. Belanda datang ke Indonesia, ya, kemudian menjajah Indonesia, menjajah Nusantara saat itu, kemudian lahirlah anak-anaknya gagah-gagah. Buktinya mana? Anak keturunannya sekarang yang jadi sepak bola itu. Naturalisasi, gagah dia. Ya. Nikah dengan orang Arab, lahirlah orang-orang condet. Oh. Orang Indonesia itu orang yang paling bagus kalau dia blasteran. Ini cara menyenangkan orang yang tidak punya keturunan. Iya, menyenangkan hati, bahkan begitu.
Baik, ini sudah jam 6 Bapak Ibu, ya. Ini belum selesai nih Pak nih. Ini baru part 1 aja belum selesai nih. Ya, saya coba buat tadi malam itu apa? Saya buat part 2-nya nanti tentang ya sifat dakwah Nabi Nuh, itu materi dakwah itu apa? Ya. Kemudian nanti di akhir adalah gambaran Safinat Nuh. Itu gambaran apa? Bahtera dan kapal Nabi Nuh. Ya. Sampai di sini dulu Pak. Ini masih panjang ini Pak. Iya, makanya saya bilang kalau saya di kampus saya ngajar supaya setuju Pak. Ini 2 SKS ini. Oke Bapak Ibu, ya sebelum kita lanjut ya, nanti ada yang mau menambahkan, mangga silakan. Menambahkan ya. Oh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin, ini kalau kita berdoa dengan 3 ayat terakhir dari surat Nuh, kita sudah boleh belum? Berdoa dengan 3 ayat terakhir dari surat Nuh, sudah boleh? Oke. Coba bacakan Pak. Ayat 36. Ya. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, Ya. janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Masya Allah. Terus? Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu. Berikut, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Demikian Pak. Ya, ini Pak ngeri nih doanya nih, betul lah Pak? Ya, ngeri nih doanya Pak. Makanya kenapa alasannya nanti Pak gini? Kenapa alasan satu-satunya Nabi dan Rasul yang mampu memberikan syafaat Nabi? Itu yang saya sebutkan tadi. Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah kemudian berdoa, ya, melepaskan senjata terbaiknya itu. Kalau kita bilang senjata terbaiknya itu doanya itu, untuk kemudian untuk ditimpakan kepada kaumnya. Nabi Nuh ini saking sabarnya Pak, kemudian masuk nominasi gelar Ulul Azmi. Tapi ujungnya, ya, nggak tahan juga Pak. Ya sudahlah, kata Nabi Nuh apa? Ya, kata Nabi Nuh, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Kemudian alasannya dikasih tahu kata Nabi Nuh. Ya Allah, jangan Engkau sisakan orang kafir di muka bumi ini satu orang pun. Dikasih tahu alasannya. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajaran kufara. Kalau Engkau sisakan ya Allah di antara mereka itu, mereka akan menjadikan anak keturunan mereka sesat dengan sesat-sesatnya, termasuk anak keturunannya akan menjadi fajir, pemaksiat, dan mereka menjadi pendosa, termasuk menjadi pelaku kekufuran. Dikasih tahu alasannya kenapa saya harus berdoa begini ya Allah. Tapi kan Nabi Muhammad enggak Pak. Ketika diusir di Taif, sampai dilempar malaikat gunung, kemudian apa? Menawarkan. Kata Nabi Muhammad apa? Dan ini kemudian digambarkan dalam Al-Quran. Ya, fa innahum qaumun la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak beriman. Kenapa? Bisa jadi nggak tahu. Bisa jadi hari ini nggak beriman, besok beriman, atau lusa beriman, atau pekan depan beriman, atau bulan depan, atau tahun depan. Pak, atas kesabaran Nabi berdakwah ke Taif itu, setelah Nabi hijrah 8 tahun berada di Madinah,
pulang kembali ke Mekah, disebut dengan Fathu Mekah, maka orang-orang Mekah pada waktu itu berbondong-bondong masuk ke negara agama Islam, dan orang-orang yang paling banyak berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam sesuai dengan ayat yang turun pada saat itu adalah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Dalam ilmu tafsir Imam Ibnu Katsir menjelaskan siapa mereka? Mereka yang datang dari negeri Taif. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat, perhatikan kalau Bapak Ibu pergi ke mana? Ke Saudi melakukan apa? Umroh. Nah, saya kalau di Baitul Salam ini apa namanya? Subul Salam ini kalau ngomongin umroh yang teringat itu adalah wajahnya Pak Haji Febri. Umroh. Apa? Savana Tour and Travel. The endorse ini. Ternyata di Taif itu adalah salah satu wilayah yang paling subur dan banyak tanaman-tanaman dan banyak makanan-makanan, sumber makanan dari Taif karena berkah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Coba Pak, Nabi Muhammad itu sama doanya dengan Nabi Nuh, maka tidak akan turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Makanya itu alasannya, salah satu alasannya kenapa Nabi Muhammad itu mampu memberikan syafaat kepada manusia. Itu salah satunya Pak ya. Jadi boleh nggak pertanyaannya? Nah, ini susah dijawab ini Pak. Boleh nanti tak ini? Oh jangan Pak, jangan. Ada beriman nanti. Baik Bapak Ibu, ya saya kira sudah hafal semua. Ya, dan insya Allah kita lanjut ke part 2 nanti Pak ya, atau sesi 2 terkait masih dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Continue. Sehat alhamdulillah. Yes ya. Saya Faji, sehat.